Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Pertiwi. Biasanya dipanggil Sasa. Aku mahasiswa IAIN Palangkaraya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Ilmu Agama Tafsir semester 2. Di sini aku buat video ini supaya kita bisa belajar bersama-sama mengenai ilmu tajwid. Dan sumbernya yang aku pakai yaitu dari buku Abu Ya'la Kennedy LC. Contohnya ini. Di dalamnya sangat lengkap dan bahasanya pun mudah dipahami. Dan ada satu buku lagi yang aku pakai nanti untuk contoh-contoh bacaan ilmu tajwid, yaitu buku yang dipakai salah satu program IAIN Palangkaraya, yaitu program BMQ dan PMQ, yaitu buku Tilawati. Di part pertama ini aku akan membahas dasar-dasar ilmu tajwid dan makhrijul huruf. Di part kedua aku akan bahas hukum-hukum tajwid. Di part ketiga aku akan bahas bacaan-bacaan gharib. Mari kita mulai di pembelajaran tajwid bersama Sasa part 1. Sebelumnya, kita harus mengetahui 10 dasar ilmu tajwid. Yang pertama, yaitu definisi tajwid. Tajwid adalah memperbaiki atau memperindah bacaan kita setiap makhrajnya. Dan di akhir video ini akan ada pembelajaran makhrijul huruf bersama Sasa. Yang kedua, pokok bahasan ilmu tajwid. Pokok bahasan ilmu tajwid yaitu lafaz-lafaz Al-Quran. Tapi sebagian ulama memasukkan lafaz-lafaz hadis. Tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, bahwa materi ilmu tajwid adalah lafaz-lafaz Al-Quran saja. Yang ketiga, manfaat kita mempelajari ilmu tajwid, yaitu menjaga lisan kita dari lahan atau kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Yang keempat, kita harus tahu keutamaan ilmu tajwid. Keutamaan ilmu tajwid yaitu ilmu yang paling mulia karena berhubungan langsung dengan kalamullah atau Al-Quran. Yang kelima, penisbatan ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu syar'i yang berhubungan langsung dengan Al-Quranul Karim. Ia memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tajwid adalah ilmu untuk memperbaiki tata cara kita membaca Al-Quran dengan benar. Yang keenam, kita akan bahas peletak dasar ilmu tajwid. Yang pertama dari sisi amaliyah. Peletak dasarnya adalah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran turun kepada beliau dari Allah dengan tajwid. Beliau mengambilnya langsung dari malaikat Jibril. Begitu juga dengan para sahabat. Mereka mengambilnya langsung dari lisan mulia beliau. Begitu juga dengan para tabi'in. Mereka mengambilnya langsung dari para sahabat. Dan seterusnya sampai dengan kita. Yang kedua dari sisi nazariyah, yaitu peletak dasar ilmu tajwid adalah para imam qiraah. Para ulama qiraah berbeda pendapat tentang siapa pertama kali yang meletakkan dasar-dasarnya. Di antara mereka ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Duali, dan ada juga yang mengatakan Abu Uwaid Al-Qasim bin Salam. Ada juga yang berpendapat Al-Khalil bin Ahmad. Dan pendapat yang paling kuat adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khafani. Yang ketujuh, kita akan membahas penamaan. Ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dikenal dengan 3 nama. Yang pertama, ilmu tajwid. Yang kedua, fanut tartil. Dan yang ketiga, hakut tilawah. Yang kedelapan, kita akan bahas sandaran ilmu tajwid. Sandarannya dari firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang kesembilan, kita akan bahas hukum mengamalkan tajwid. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, hukumnya wajib. Beberapa ulama berpendapat bahwa mengamalkan seluruh bacaan tajwid adalah wajib bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, berpendapat hukumnya tidak wajib. Alasannya yaitu hal tersebut sangat memberatkan kaum muslimin. Yang ketiga, berpendapat bahwa hukumnya di antara dua yang tadi, yaitu yang wajib dan tidak wajib. Yang ke-10, kita akan membahas permasalahan ilmu tajwid. Permasalahan ilmu tajwid ini yaitu
ada di dalamnya. Yang ini akan dijelaskan di part kedua. Mari kita belajar 3 istilah penting dalam ilmu tajwid. Yang pertama, qiraah. Qiraah digunakan untuk menerangkan suatu jenis bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraah yang ke-7 atau ke-10. Yang kedua, riwayat. Riwayat digunakan untuk menerangkan perihal penisbatan ulama yang meriwayatkan qiraah yang diambil dari salah satu dari 7 imam tersebut. Yang ketiga, jalur. Jalur digunakan untuk menerangkan apa-apa yang dinisbatkan kepada yang menukil dari perawi. Sekarang kita akan perkenalan sama lahan. Lahan adalah kesalahan. Kesalahan dibagi menjadi 2, yaitu lahan jali atau lahan besar atau kesalahan besar, dan lahan khafi. Lahan khafi adalah kesalahan kecil. Kenapa disebut kesalahan besar? Karena kesalahannya sangat nampak dan sangat jelas. Contohnya kesalahan jali yaitu misalkan matobi'i dibaca pendek, inna nahnu dibaca inna nahnu, jadi nanya dibaca pendek. Itu kesalahan jali karena terlalu jelas. Yang kedua, kita akan belajar kesalahan khafi. Kesalahan khafi yaitu kesalahan kecil. Kesalahan kecil biasanya disebabkan karena samar-samar. Misalkan huruf-huruf selain huruf qalqalah yang ditawaludkan, yang dipantulkan. Contohnya an'amta, tapi dia bacanya nun sukunnya memantul. An'amta. Itu kesalahan khafi, yaitu kesalahan kecil. Itu samar. Dasar-dasar ilmu tajwid sudah selesai. Mari kita membahas makharijul huruf. Makharijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf. Jumlah makharijul huruf ada 4 pendapat. Yang pertama berpendapat 29 huruf. Dan yang kedua berpendapat ada 17 huruf. Dan yang ketiga berpendapat ada 16 huruf. Yang keempat berpendapat ada 14 huruf. Di sini kita akan menggunakan yang 29 huruf. Menurut mazhab yang terkuat jumlahnya ada 17 huruf, tapi di sini kita akan menggunakan 29 huruf. Makharijul huruf dibagi menjadi 5. Yang pertama, al-jauf. Al-jauf adalah satu makhraj yang keluarnya dari 3 huruf mat, yaitu alif, ya, dan waw. Yang kedua, kita akan belajar al-halq. Al-halq artinya tenggorokan. Tenggorokan dibagi menjadi 3. Yang pertama, aqsal halq, artinya tenggorokan bawah. Dari tenggorokan bawah keluarnya ada 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Yang kedua, wasatul halq, artinya tenggorokan bagian tengah. Hurufnya ada 2, yaitu huruf ain sama ha. Yang ketiga, adnal halq, artinya tenggorokan bagian atas. Hurufnya ada 2, yaitu huruf kha dan huruf ghain. Yang ketiga, tempat keluarnya ada di al-lisan, atau biasanya kita menyebutkan lidah. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, asal lisan, artinya pangkal lidah. Hurufnya ada 2, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Yang kedua, wasatul lisan, yaitu tengah lidah. Hurufnya ada 3, jim, shin, dan ya. Yang ketiga, hafatul lisan, artinya tepi lidah. Ada 2 makhraj, yaitu huruf bo dan huruf la. Yang keempat, taraful lisan, yaitu ujung lidah. Hurufnya ada 11, ka, fa, dal, zal, ro, zai, sin, sok, to, dan zo. Dan yang terakhir, nun. Yang keempat, asyafatan, artinya bibir. Hurufnya ada 4. Yang pertama ba, yang kedua fa, yang ketiga ma, dan yang terakhir ada wa. Yang kelima, al-khayshum, yaitu pangkal hidung bagian dalam. Biasanya makhraj yang keluar dari ini hasil dari hukum tajwid, yaitu gunnah, yaitu mendengungnya lewat hidung pangkal hidung bagian dalam. Yang terakhir, kita akan membahas harokat dalam Al-Quran. Harokat dalam Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama, asliyah. Yang kedua, far'iyah. Harokat asliyah yaitu harokat yang asli. Contohnya, fathah, kasroh, dhamma, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin, sukun. Dan yang kedua, yaitu harokat far'iyah. Harokat far'iyah terdiri dari mumalah,
musyamah atau diismamkan. Pembelajaran dasar-dasar ilmu tajwid kita sudah berakhir. Setelah ini silakan cek video part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.